itu perlu punya badan hukum, perlu di backup, perlu ada proyek, proyeknya perlu transparan, itu tidak ada. Apapun yang Anda lihat di Nagaya ini adalah sukarela, ya, diberikan oleh perusahaan karena memang visi kita dari awal membangun kepercayaan dan nilai melalui legalitas dan transparansi. Seperti apa transparansi yang bisa Anda lihat di Nagaya? Ini adalah beberapa di antaranya ya. Yang pertama adalah transparansi cadangan emas Nagaya. Yang kedua adalah transparansi tempat penyimpanan emas Nagaya. Kemudian adalah transparansi laporan laba rugi proyek Nagaya setiap bulan dan transparansi hasil audit emas dan proyek-proyek Nagaya. Mari kita lihat sama-sama transparansinya seperti apa. Yang pertama, Anda bisa melihat emasnya seperti apa, ya. Emasnya dibeli dari mana, emasnya jenis apa, kemudian bukti pembeliannya seperti apa, Anda bisa lihat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, emas Anda disimpan di satu tempat yang namanya The Safe House Singapura. Tempat ini diregulasi oleh pemerintah Singapura dan digunakan oleh banyak bank-bank besar dan institusi besar untuk menyimpan logam mulia mereka. Seperti apa tempatnya, seaman apa tempatnya, kita akan lihat sama-sama. Kita lihat sekarang, sebelum disimpan emasnya harus diperiksa terlebih dahulu. Mereka hanya menerima emas yang bersertifikat LBMA dan harus emas murni. Setelah mereka sudah periksa, kemudian mereka akan parcel dan kemudian mereka akan simpan ya. Jadi Anda lihat ya, tingkat keamanannya itu seperti apa. Apa yang terjadi kalau misalkan ada force major ya, atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalkan kebakaran atau gempa bumi atau hal-hal yang tidak kita inginkan lainnya. Jangan khawatir, 100% aset yang disimpan di safe house diasuransi. Dan kita juga diaudit oleh PricewaterhouseCoopers dan Bureau Veritas Singapura. Ya, nanti hasil auditnya juga Anda bisa lihat ya, akan ditampilkan di dalam website. Video ini kita dapat dari www.thesafehouse.sg ya, merupakan perusahaan dari www.silverbullion.com.sg. Silakan Anda kunjungi websitenya ya jika Anda ingin tahu lebih lanjut. Seperti apa proses penyimpanannya? Kita akan lihat sama-sama. Ini adalah CEO Nagaya, yaitu Pak Yohanes Chandra. Anda yang sudah sering ikut sesi-sesi online, pasti beberapa kali sudah melihat ya, beliau sering sharing. Nah, ini adalah ketika emasnya akan disimpan di dalam kotak. Anda bisa lihat ya, harus terlebih dahulu diberikan kepada staf The Safe House untuk mereka periksa. Setelah mereka sudah memeriksa, mereka akan simpan di dalam kotak. Kita dari pihak Nagaya sudah tidak boleh lagi menyentuh emas tersebut. Setiap kali ada penyimpanan emas pasti ada saksi ya dari berbagai negara yang bisa menyaksikan penyimpanan emas tersebut. Seperti yang Anda tadi lihat ya. Setelah emas disimpan, kotak dikunci kemudian disegel besi. Anda lihat ya, tingkat keamanannya itu sangat-sangat tinggi. Jadi emas Anda itu disimpan di tempat yang sangat aman. Kalau kebetulan Anda lagi di Singapura dan ingin datang berkunjung ke kantor ya, dan ingin melihat emasnya dengan senang hati, silakan hubungi manajemen kami dan kita bisa atur waktu. Nah, selain transparansi emas, juga Anda bisa melihat adalah transparansi dari proyek-proyek yang akan dijalankan. Ya, sekarang yang baru dijalankan adalah satu proyek. Pada saat video ini dibuat ya, presentasi ini dibuat. Dari proyek tersebut setiap bulan akan menampilkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini bisa Anda lihat ya, jadi setiap bulan net profit berapa, pembagian untuk emas berapa ya, dan kemudian dibagi ke berapa banyak Nagaya, Anda bisa melihat semuanya jelas. Dan akan diaudit juga setahun sekali. Nah, salah satu alasan lain kenapa Nagaya lah yang dipilih sebagai alat tukar
Ya, di mall tersebut, di Mall P4 Lala Square ini, tadi Anda sudah lihat ya, transparansi emasnya jelas, tempat penyimpanannya aman, proyek-proyeknya pun jelas. Sekarang Anda bisa melihat, inilah legalitas perusahaan Nagaya Technologies Private Limited yang terdaftar resmi di pemerintah Singapura. Ini adalah kantor resmi kita, ya, ada di Singapura, di The Grand Plus. Ya, sudah ada beberapa orang-orang Indonesia atau dari negara lain pun yang sudah berkunjung ke kantor kita yang di Singapura, ya. Dan ini adalah kantor kita di Korea Selatan. Ya, jadi kita ada 2 kantor di Singapura dan di Korea Selatan. Nah, jadi transparansi dan legalitas checklist ya. Anda bisa melihat bahwa Nagaya ini sangat berfokus kepada transparansi dan legalitas. Kenapa? Agar Anda merasa nyaman. Ya, agar Anda merasa nyaman memegang Nagaya Anda sebagai aset masa depan yang suatu saat bisa Anda wariskan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Itulah visi dari Nagaya. Nah, sekarang mari kita lihat siapa orang-orang luar biasa di balik Nagaya ya yang menjalankan Nagaya Anda ini ya. Nah, ini adalah tim manajemen inti kita ya. CEO adalah Pak Yorat Yohanes Chandra. Beliau sudah berada di dunia teknologi, sudah berada di dunia blockchain, menambang Bitcoin sudah dari tahun 2011 ya. Beliau ini lulusan Jerman, beliaulah yang membuat sistem blockchain dari Nagaya beserta tim ya. Jadi beliau ini pakar dari IT ya. Nah, Anda kalau misalkan sudah beberapa kali ikut acara-acara dari Nagaya, Anda pasti sudah sering mendengar ya pesan-pesan dan visi dari Pak Yohanes Chandra. Ya. Anda juga boleh masuk ke YouTube ya untuk melihat beberapa pesan-pesan dari beliau mengenai Nagaya. Nah, beliaulah CEO asli orang Indonesia ya. Kemudian co-founder adalah Ibu Yuli Yolanda. Ya, Bu Yuli ini adalah seorang entrepreneur di beberapa negara, pebisnis ya, punya bisnis di berbagai negara. Beliau orang Indonesia tapi sudah warga negara Singapura. Ya, itulah kenapa kita bisa mendaftarkan perusahaan di Singapura, ya. Chief Business Development Officer adalah Profesor Jung Hee Chul, ya. Tadinya beliau memegang posisi CMO, per tahun 2022 berpindah posisi ya. Beliau ini adalah lecturer atau dosen ya, mantan orang pemerintahan juga di Korea Selatan. Dan Anda bisa melihat ya nanti kenapa kok kita bisa ada kantor di Korea Selatan, itu ada artinya ya. Nah, jadi fokus beliau sebagai CBDO adalah mencari vendor-vendor yang bisa bekerja sama dengan Nagaya untuk bisa dijadikan alat tukar. Ya. Chief Marketing Officer kita adalah Mr. Bruce Davis ya. Beliau berada di Amerika Serikat, tepatnya di Salt Lake City di Utah. Pengalaman beliau ini sangat luar biasa. Beliau sudah berkecimpung ya, sudah malang melintang di dunia bisnis. Beliau sudah menjadi eksekutif untuk sales untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar. Jadi beliau pakar ya untuk sales dan marketing. Perusahaan banyak yang beliau angkat dari nol bisa jadi perusahaan jutaan dolar. Jadi beliau ini sangat pengalaman di dunia sales dan orangnya sangat humble ya. Beliau senang berbagi ilmu dan senang membangun kultur agar semua orang merasa nyaman dan kekeluargaan di Nagaya. Ya, jadi mulai tahun 2022 Mr. Bruce yang memegang jabatan Chief Marketing Officer. Chief Digital Media adalah saya. Saya yang memegang digital media dan training ya. Pengalaman saya adalah seorang trainer dan konsultan untuk beberapa perusahaan selama 5 tahun sebelum saya bergabung resmi di Nagaya Technologies ya. Karena saya sangat percaya dengan visinya, saya bilang ini bisa besar, makanya saya tinggalkan dan saya membantu ya di manajemen inti Nagaya. Koh Hui Hui adalah Chief Communication Officer ya. Pengalaman beliau berdomisili di Singapura. Pengalaman beliau adalah kalau saya tidak salah ya 17 tahun di Singapore Airlines. Yaitu sebagai marketing directornya kalau saya tidak salah ya. Jadi Anda bisa perhatikan ya, manajemen inti Nagaya ini datang dari berbagai background, berbagai latar belakang. Ada yang latar belakang IT, ada yang latar belakang bisnis, latar belakang sales dan eksekutif, latar belakang pemerintahan ya, untuk yang training latar belakang training. Ya, kemudian ada juga untuk masing-masing negara itu pasti ada yang incas ya. Contohnya untuk Indonesia ada Pak Yosua. Untuk negara-negara lain juga nanti akan ada yang incas masing-masing. Ini adalah advisor kita
yaitu beliau adalah Bapak Nizam Ismail. Pengalaman beliau adalah beliau merupakan seorang mantan wakil direktur dari Monetary Authority of Singapore. Ya, berarti kalau bagi Anda yang bertanya, MAS itu seperti Bank Sentral dan OJK-nya Singapura jadi satu lah. Ya, sampai hari ini beliau masih aktif di dunia hukum, masih aktif di dunia perbankan, ya, dan juga blockchain. Nah, jadi tim manajemen Nagaya berisi orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ya, jadi kita semua mempunyai banyak latar belakang, banyak background, dan kami bersatu ya, menyatukan visi kita untuk bisa membangun Nagaya agar Nagaya ini bisa kokoh, bisa solid, dan bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya pemegang Nagaya di luar sana. Nah, sekarang kalau misalkan kita nggak usah ngomong yang poin ke-7 ya, poin 1 sampai poin ke-6 saja, menurut Anda Nagaya sudah berpotensi tidak menjadi $100? Ya. Dengan adanya poin 1 sampai poin 6, menurut Anda, apakah bisnis-bisnis vendor akan merasa lebih nyaman untuk menerima Nagaya sebagai alat tukar? Pasti. Ya, itulah kenapa kami agak kurang nyaman ya kalau mendengar ada perusahaan kripto yang ngomongnya tentang utilitas duluan atau penggunaan alat tukar duluan sebelum bisa membuktikan 6 poin tersebut ya. Nah, bagaimana dengan Nagaya? Bagaimana apakah Nagaya bisa digunakan sebagai alat tukar? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, ini adalah ketika kita diundang ya, saya dan Pak Yohanes Chandra ini sempat kemarin diundang untuk berbagi tentang konsep Nagaya di sebuah acara Blockchain Summit ya di Dubai. Nah, Anda bisa lihat ya, ini adalah kita, jadi kami sangat bersyukur ya, waktu itu berbicara kepada, kalau saya tidak salah, audiens dari 148 negara sudah mendengar tentang konsep dari Nagaya sebagai hybrid crypto asset ya. Apakah Anda sudah mendengar ya bahwa Korea Selatan sedang melakukan proses pemindahan pusat pemerintahan mereka ya dari kota Seoul ke Sejong City. Ya, Sejong City ini sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah smart self-governing city ya atau smart city yang berarti nanti akan ada banyak integrasinya dengan teknologi. Nah, ini yang sangat luar biasa ya. Pemerintah Korea Selatan ini sedang membangun sebuah mall. Mall ini namanya adalah Before Lala Square. Kita akan lihat sama-sama ya mallnya seperti apa. Ini sambil kita lihat. Mall ini Anda bisa lihat ya, dia akan menggunakan, ini akan menjadi sebuah smart mall juga, yang berarti akan banyak integrasinya dengan teknologi. Anda bayangkan ya, dia menggunakan AI, menggunakan blockchain, kiosk system construction, dan sebagainya. Nah, pada tahun 2021 ya, itu mall sudah mulai dibangun, tahun 2023 mereka akan operasional. Nah, di tahun 2020, pemerintah Korea Selatan bersama dengan developer mall Sesungko Limited membuat keputusan bahwa hanya akan ada satu aset digital. Ya, by the way, pembayaran di dalam mall ini hanya bisa menggunakan aset digital atau cryptocurrency. Ya, di tahun 2020 mereka sudah membuat keputusan yang mereka pilih sebagai satu-satunya alat tukar di dalam Before Lala Square ini adalah aset digital Anda, yaitu Nagaya. Ya, jadi pada tahun 2020 ini Anda bisa lihat ya, CEO Nagaya Pak Yohanes Chandra bersama dengan Chief Marketing Officer kita ya, bersama dengan pihak mall menandatangani MOU. Pada tahun 2023, mall ini operasional, Nagaya lah yang akan digunakan sebagai alat tukar. Ya, kami terkejut ya, terkejut campur bahagia, campur bangga ya. Bayangkan, Nagaya ini masih dalam tahap ICO atau masih dalam tahap resale. Kita belum masuk market. Ya, tetapi sudah ada yang mengapresiasi ya dan meminang Nagaya ini dan nanti akan digunakan sebagai alat tukar. Berarti mewujudkan visi awal kita ya menjadi alat tukar yang lebih nyaman diterima secara global dan dipercaya ya secara global. Ya, kita akan lihat sama-sama ya sekarang ya. Ini adalah Mr. Park ya, Vice President dari Sesungko Limited bersama dengan Profesor Jung, ya, Chief Marketing Officer Nagaya, bersama juga dengan Yunjin Choi ya, Customer Support Manager dari
Nagaya. Kenapa Nagaya yang dipilih? Mari kita lihat sama-sama. 안녕하세요. 나가야 테크놀로지 서비스 담당자 최윤진입니다. 오늘은 피포 라라스케어 최고 경영자를 모셨습니다. 간단하게 자기소개 부탁드립니다. 안녕하세요. 나가야 회원 여러분. 저희 회사는 한국에 있는 세종시에 한국의 새로운 행정수도를 만들고 있는 도시에서 쇼핑몰을 건축하고 있는 세성이라는 회사의 부사장으로 있는 박대영이라고 합니다. 만나서 굉장히 반갑습니다. 네, 가상화폐를 쇼핑몰 내 결제수단으로 채택하신 이유가 있을까요? 저희 회사에서는 이제 개인적으로도 그렇고 저희 회사 방침도 앞으로 전 세계의 흐름은 가상화폐 쪽 또는 전자화폐 쪽으로 흘러갈 거라고 저희는 확신하고 있습니다. 그래서 그 중에 가장 안정적인 코인들을 저희도 찾고 있고 또 추가로도 계속 검토를 하고 있지만 그 중에 나가야 코인 같은 경우에는 니켈 광산이라는 자산을 담보로 해서 발행하는 코인이다 보니까 그리고 다들 아시겠지만 니켈이라는 광석 자체가 앞으로 4차 산업 혁명 시기에 핵심 금속이다 보니까 광물이다 보니까 저희는 그걸 기반으로 한 나가야 코인은 굉장히 매력적으로 보고 있습니다. 물론 저희가 극복해야 될 또 부분도 있습니다. 전 세계 각국의 국가들이 전자화폐에 대해서 다들 검토하고 있고 또 두려워하는 면도 있다 보니까 법적인 선행이 따라야겠지만 우리는 한국에서 법으로 허용하는 범위 내에서는 나가야 코인을 적극적으로 도입해서 저희 쇼핑몰이 가능하면 가장 성공적으로 활용할 수 있는 모범적인 사례가 되게 하려고 저희는 돌입하게 됐습니다. 나가야와 세성이 함께할 향후 계획에 대해서 말씀해 주실 수 있을까요? 네, 이거는 이제 제가 꿈꿔보는 얘기인데요. 저희 나가야 코인이 앞으로 저희 라라스퀘어에서만이라도 기존에 쓰시던 화폐 이상의 편리함과 그리고 기존에 쓰시던 어떤 지불 수단보다도 편리하게 사용하실 수 있게끔 저희가 추구하는 목표를 갖고 있습니다. 물론 아까도 말씀드렸던 법이 허용하는 범위를 따라가야 되겠지만 저희는 최대한 사용자 입장에서 그리고 나가야 코인의 회원 입장에서 어떻게 하면 편리하게 쇼핑을 하실 수 있고 편리하게 생활하실 수 있는 일을 모두 다 도입해보고 하는 목표를 갖고 있습니다. 그래서 앞으로는 저희 쇼핑몰에서 환전도 하실 수 있고 또 거기에서 가장 편하게 사용하실 수 있는 방법을 나가야 코인 본사하고도 꾸준히 그리고 계속 끊임없이 노력을 하고 연구를 해갈 계획입니다. Anda bisa lihat ya, ini adalah status pembangunan ya dari P4 Lala Square ini. Sekarang prosesnya sudah seberapa panjang ya. Jadi Anda bisa mendengar langsung bahwa Nagaya lah yang dipilih karena stabilitasnya dan karena ada kolateralnya atau backupnya yang merupakan emas dan proyek-proyek dari Nagaya. Nah, Anda sudah bisa melihat ya, berarti di Nagaya semua 7 poin terchecklist. Ya, visi dan misi yang jelas, ada underlying asetnya, proyek yang jelas dan memberikan manfaat, transparan, legalitas jelas, tim manajemen yang kompeten, dan sudah diterima sebagai alat tukar. Nah, hari ini Anda menemukan Nagaya di harga 2,62. Ya, Nagaya ini mengikuti yang namanya adalah tahap progressive ICO. Ya, yang berarti harga tidak naik berdasarkan penjualan ya, karena Nagaya ini masih belum masuk market. Harapan kami adalah tahun 2022 ini kita akan masuk market. Nah, jadi sebelum kita masuk market, benefit sudah dibagikan secara rutin ya dari bulan Januari 2021 hingga sekarang ya. Berarti per video ini dibuat, Anda silahkan periksa di dashboard Anda, semua datanya ada ya. Nah, kenaikan harga berdasarkan benefit yang diberikan sesuai dengan acuan dari aktuaria Singapura.
Ya berarti kalau misalkan Anda beli di tahun 2018, pertama kali perusahaan diluncurkan, harga adalah $1. Ya, kemudian harga naik menjadi 1,1, 1,25, 1,36, 1,48, 1,61, 1,75, 1,9, 2,06, 2,22, 2,35 dan sekarang ada di 2,62. Ya, berarti kalau misalkan Anda beli dari awal, uang Anda sudah hampir bernilai 3 kali lipat. Ya, sudah 2,5 kali lipat. Inilah definisi dari aset. Sesuatu yang Anda beli, nilainya naik. Dari kenaikan tersebut, Anda bisa gunakan untuk membeli lebih banyak aset. Ya, dan Anda bayangkan, ini bahkan sebelum kita masuk di market. Rencana kita masuk market ini adalah ketika sudah mencapai penjualan 11.250.000. Berarti akan lebih banyak orang di luar sana yang akan lebih mengenal Nagaya. Percayalah kalau saya bilang Anda mengenal Nagaya di tahap awal. Ya, belum lagi ketika nanti tahun 2023 P4 Lala Square akan mulai beroperasi. Ya, pada saat itu wah kita sudah nggak tahu ya harga Nagaya sudah berapa. Nah, terus kemudian ini belum sempat saya bagikan ya, tapi mungkin akan saya bagikan di lain kesempatan. Tahun 2024 rencananya kami akan menjalankan peer-to-peer loan menggunakan Nagaya sebagai jaminan atau ini ya, kolateral ya. Jadi seluruh dunia nanti bisa saling pinjam-meminjam dengan menggunakan Nagaya sebagai jaminan. Nah, nanti ini akan saya bagikan konsepnya di lain waktu ya, tapi sudah direncanakan untuk tahun 2024. Target dari aktuaria Singapura adalah harga bisa mencapai $100, tapi apakah kita akan berhenti di sana? Tidak. Akan ada lebih banyak proyek-proyek yang akan dijalankan, akan ada lebih banyak inovasi-inovasi yang akan dijalankan, akan ada lebih banyak penggunaan-penggunaan dari Nagaya di seluruh dunia. Tapi Anda ingat, supply Nagaya hanya ada 50 juta. Dan Anda menemukannya di harga 2,62. Jadi di harga berapa Anda mau beli Nagaya? Silahkan Anda tentukan sendiri.